Jumpa lagi dengan saya Simon Sendiri Kembaran, owner bisnis di PB Idola Snack Jaya. Nah, saat ini saya berada di tempat salah satu mitra idola yang ke-59. Tepatnya kita di Jalan Limo Raya, RT 5 RT 0 RW 01 depan SMA Depok. Nah, jadi SMA-nya itu di sebelah sana tuh. Ya, jadi tujuan saya ke sini adalah ingin mereview mereview usaha snack mitra kita, bagaimana perkembangannya setelah hampir setahun ya berjalan. Nah, jadi kita nanti akan berbincang-bincang dengan owner MK Snack. Nah, nanti kita masuk dalam, saksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, agar saya semakin semangat untuk memberikan inspirasi bagi sobat idola dimanapun berada. Oke? Ya. Ya, kita langsung masuk aja. Ya, halo. Dengan Pak Endang. Ini juga Mas Andi. Mas Andi ya? Iya. Udah sampai, ya oke, makasih. Udah sampai di MK Snack. Ya, oke. Jadi, sahabat idola dimanapun berada, inilah toko MK Snack yang berada di Jalan Raya Limo, Depok. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan sharing-sharing dengan pemiliknya, yaitu Mas Andi dan Mbak Endang. Nah, jadi tapi biar lebih akrab, kita mohon dulu untuk memperkenalkan diri dulu. Nah, memperkenalkan diri gitu. Jadi mungkin kita kan jaraknya agak jauh nih, buka masker juga nggak apa-apa, lebih jelas ya. Ya, oke ya. Silakan diperkenalkan diri dulu. Ya. Ya, Selamat siang, ya. Saya Endang, milik dari toko MK Snack yang berada di Jalan Raya Limo, Ruko K5, RT 1 RW 1, persisnya di seberang atau di depan SMA 6 Depok. Oh. Dan sebelah saya, suami saya, silakan. Ya. Ya, Mas Andi, kenal Mas, apa Mas Andi juga ikut mengelola ini, apa memang bagaimana gitu, mungkin sekaligus perkenalkan juga Mas Andi. Per bulan kemarin saya full mengelola di sini Usaha ini. Usaha Oh, ini. iya iya iya. Per bulan kemarin saya sudah mulai fokus untuk mengelola usaha. Oh, sebelumnya? Sebelumnya saya masih sempat kerja. Oh. Karena berhubung dengan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya Iya, iya. dipaksa, bukan dipaksa, tapi memang harus memilih untuk fokus. Oke, siap. Ya, jadi menjadi satu kebahagiaan lah bagi saya pribadi ya, dimana Mas Andi dan Mbak Endang ini, kalau saya nggak salah udah hampir setahun ya di berjalan ya, betul, udah betul. hampir setahun ya. Nah, bahkan mulainya di saat PSBB pertama ya. Nah, jadi memang lagi keadaan pandemi, ekonominya juga memang semuanya pada hampir bangkrut ya. Betul. Nah, tapi saya datang hari ini ya, kita bersyukur bahwa usaha ini masih jalan gitu. Alhamdulillah masih jalan. Iya, alhamdulillah Mas ya. Jadi nah, inilah yang mau kita ingin tanyakan. Nah, selama masa-masa sulit begini, bagaimana Mas Andi dan Mbak Endang mensiasati atau tips-tipsnya tetap bisa bertahan menjalankan usaha ini? Di masa pandemi yang sekarang ini kan kita agak-agak sulit banget ya Om ya, karena Iya, betul. memang semua sektor terpengaruh. Terpengaruh betul sekali. sekali. Iya, iya. Kita kan berpatokan pada konsumen. Nah, ketika konsumen itu
mereka nggak punya uang buat beli, Iya, otomatis iya. mereka menahan diri untuk nggak beli gitu kan. Udah pasti Udah pasti itu, Iya. mereka lebih mementingkan hal yang lebih dibutuhkan sama mereka ketimbang cemilan. Sebetulnya seperti itu Om. Iya, iya. Tapi kita dengan kita punya produk yang kemasan 10.000 yang cenderung lebih besar, lebih banyak Iya, gitu, iya. dan dengan kemasan 2.000 yang ekonomis gitu, orang jadi tertarik loh. Mas tertarik ya. Masih tertarik. Iya. Meskipun mereka mungkin pas-pasan ya datang Iya. beli 10.000 gitu, tapi masih beli. Masih Jadi masih beli. Jadi mereka alhamdulillahnya hingga bulan kemarin itu kita masih mencukupi. Masih ada lebihnya lah. Masih ada lebihnya. Iya. Nggak enak lah kalau disebut, Iya. tapi masih ada Masih lebihnya ada lah. lebihnya ya. Itu kan suatu hal yang luar biasa kalau di zaman yang sulit begini kan. Luar biasa banget, Hmm. karena banyak banget yang kayak usaha-usaha lain yang harus gulung tikar, iya. kita masih bisa bertahan. Iya, oke. Meskipun akhirnya saya memutuskan untuk stok agak saya batasi. Iya, untuk sementara ini. Untuk ya. sementara ini Iya. stok saya batasi karena kalau saya kan sering beberapa kali retur tuh Om. Iya, iya. Bukan apa-apa ya, takutnya saya hilaf. Iya, iya. Terus saya packing tanpa saya cobain, customer Iya. beli, kecewa lah Kecewa, mereka ya. gitu kan. Nah, kita nggak mau seperti Mau, itu. ya. Makanya mencoba dibatasi supaya sirkulasi perputarannya tuh sehat, Iya, masih sehat ya. seger ya. Masih fresh semua Masih ya. fresh Iya. semua, betul. Oke, jadi kalau kita mau refresh lagi sejak awal bulan buka toko ini, nah itu bagaimana kira-kira grafiknya gitu, kira-kira tuh. Nah, coba gimana kira-kira? Kita mulai di bulan Desember. Desember tahun 2020. 2020. Iya, 2000 Ya, Desember. Desember 2020. Selama bulan Desember itu masa perkenalan itu Iya. wajar lah Om, orang belum Wajar, tahu ya, sih iya. ya kan. Selama 1-2 bulan pertama itu kita masih di tahap rendah lah gitu. Iya, iya. Nah, di situ kita udah mulai naik Oh, naik, ya. terus Om sampai bulan Lebaran tuh bulan apa ya? Mei. Ya? Mei. Sampai Mei itu puncaknya. Masih Lebaran Mei. itu luar biasa itu. ya. Mei, Juni itu masih di atas Om. Masih Mei, ya, Juni. iya. Nah, Juli masih turun tapi sedikit. Iya, iya. Di Agustus semenjak diperlakukannya apa ya? Sekarang apa namanya PPKM. Nah, iya. itu memang turun. Turun ya, Turun. PPKM level 4 itu ya. Iya, ya. PPKM penyekatan benar Iya. ya. Itu turun. Turun ya, oh itu turun. Agustus dan September ini sedikit turun. Ya. Sedikit turun ya. Tapi insya Allah masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan ya. Masih bisa Oke, bertahan. oke. Iya, harapan kita juga itu. Jadi ini kan nyata ya. Iya, Nah, iya, maksudnya Mas Andi sama Mbak Endang ini kan nyata memang ya keadaannya seperti ini Iya, gitu. betul. Nah, Kondisinya seperti ini. jadi seperti yang telah juga kita lihat sekarang mulai ada pelonggaran nih ya kan. Nah, Iya, iya, PPKM iya. level 4 udah dicabut nih Iya. ya kan. Tapi sekarang kan udah mulai aktivitas sudah mulai dibuka ya kan. Iya. Sekolah-sekolah juga mungkin udah, tapi mungkin di sini belum kali ya. Nah, tapi itu juga ada pengaruhnya juga mungkin terhadap ekonomi masyarakat ya, dengan anak sekolah mau masuk kan, Iya, kebutuhannya juga kan pasti bertambah kan. Betul. Nah, sementara mungkin pendapatan selama ini belum pulih gitu. Iya, belum pulih lagi, belum Iya, kembali seperti belum- semula. gitu. Belum kembali seperti semula. Iya. Jadi apa namanya? Inilah makanya saya juga mau tanya ini selama usaha ini berjalan, selain penjualan secara offline ini tadi, apa ada juga penjualan secara online-nya? Ada. Oh, ada ya? Ada. Kita melakukan penjualan online. Online. Kita kerjasama dengan Gojek, dengan Grab. Jadi kita masuk di GoFood, masuk di Oh, Grab gitu Food. ya. Iya. Dan itu lumayan banget. Lumayan ya, membantu ya. Membantu sekali. Oke. Kita mau bekerja sama dengan Shopee Food, cuman karena pendaftarannya sekarang lagi sulit gitu, lagi gitu. jadi belum. Nah, kita juga masih masarin via WhatsApp, via Facebook ya, Iya, buat iya. buat orang-orang yang kenal kita di WhatsApp. Oh, begitu ya. Masih. Oh, iya. Masih terus. Masih ya. Jadi selain orang-orang yang belum kenal kita jadi kenal gitu ya. Oke, jadi MK Snack gitu ya. Jadi ada juga di internet gitu ya. Ada ya. Oke, jadi ya itulah. Jadi maksud kita sekarang ya kita berdamai dengan COVID itu tadi,
ya memang kita belum tahu kapan ini berakhir ya kan. Iya. Nggak bisa mastiin ini kapan berakhirnya gitu. Ya tapi sekarang kan kita yang diberikan kepintaran oleh yang kuasa kan melebihi dari makhluk yang lain kan, kita bisa mencari solusinya gitu kan, ya kan. Nah jadi seperti tadi udah bener ya, ada juga udah lewat bekerja sama dengan Gojek, GoFood gitu ya. Iya, iya. Nah jadi kalau saya cerita sedikit mitra kita yang lain gitu ya, malah mereka itu sekarang hampir omset seminggu itu hampir 15 juta gitu. Seminggu tuh ya. Nah kalau saya tunjukkan nanti pesanannya gitu kan, minim 15 juta seminggu gitu. Nah jadi dia itu tadi ramenya mainnya di marketplace gitu. Nah jadi di toko online Shopee, Lazada gitu dia tuh. Nah Oke. begitu dia. Jadi maksud saya juga tadi ya Buka toko di sana ya. buka toko gratis kok, nggak bayar gitu lah. Hanya bagi yang kita awam gitu ya perlu juga belajar dikit Iya, gitu. iya, iya. Nah, Harus belajar harus sih. belajar Harus gitu ya. belajar sih, betul. Nah nanti saya tunjukin lah pesanan orang itu tadi ya masih sama seperti Mas Andi sama Mas Heri, Mas Mbak Endang nih, pasangan muda gitu yang masih ya ibaratnya otaknya masih encer lah. Kalau Iya. umpamanya udah usia 50 ke atas kan udah susah. Kalau ini kan masih encer gitu ya. Insya Allah. Maksudnya saya juga supaya dimanfaatin gitu sampai buka toko online marketplace gitu untuk mendongkrak ini Mas. Iya, iya. Oke. Siap. Iya. Ya, jadi apa namanya? Ya, kalau masalah tadi seperti usaha ini sekarang ya apa namanya yang telah disampaikan Mbak Endang sama Mas Andi tadi ya memang benar kita harus bertahan dulu lah sekarang ya. Iya, survive dulu, Om. Survive dulu. Karena Iya. peluangnya sebetulnya besar banget. Besar ya. Peluangnya sebetulnya Iya. besar banget. Dan kita berdua masih optimis. Masih ya, optimis banget. iya. Kenapa bisa optimis? Iya. Di dalam kondisi yang sulit seperti ini aja, Iya. sulit sekali. Ini benar-benar sulit, Sulit gitu kan. ya. Tapi kita masih bisa bertahan. Masih bisa ya. Masih bisa bertahan gitu. Nah, berharapnya ketika nanti pulih bisa Iya, naik. kita langsung lompat Iya, gitu ya kan. betul. Bisa langsung naik. Bisa gitu. langsung lompat. Iya, Nah, iya. berharapnya seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, terus satu lagi informasi bahwa kita juga punya mitra yang dia itu kirim ke luar negeri, ke Taiwan tuh. Ke Taiwan tuh rutin lancar, sama juga pasangan muda juga. Nah itu dia spesialis kirim ke luar negeri. Nah kalau saya belum sempat tanya dia itu gimana caranya kok bisa tembus gitu ya kan, nah, ke Taiwan, ke Jepang gitu kan. Nah, padahal snack begini gitu, saya belum dapat informasinya gimana dia caranya. Tapi kan mungkin bisa belajar juga gitu, Iya, cari-cari iya, informasi bisa. gitu. Maksudnya peluang itu gitu. Jadi supaya apa namanya? Ya supaya tadi putarannya bisa semakin naik. Iya, iya. Jadi kita kan selalu berusaha ya, berusaha Iya, iya. supaya untuk lebih baik lagi. Nah, jadi kira-kira selama ini kesulitannya selain tadi masalah penjualan juga agak sulit, masalah barang-barang kira-kira di sini ya selama kerjasama dengan Idola apa ada kendala-kendala apa yang mungkin bisa kita bantu gitu loh Mas? Kendala dari barang sih sebetulnya nggak terlalu signifikan banget ya Om ya, karena kalau ada barang-barang yang kita tidak bisa jual Iya, atau DS atau melempem atau apalah itu Iya, iya. bisa kita kembalikan gitu kan. Dan dari anggaplah dari 100% tuh 80-90%-nya bisa dikembalikan, Aman ya. kecuali kalau dari Om Simon bilang udah nggak kerjasama tuh Iya, sama ininya, iya, mau iya, nggak mau betul. udah Iya. ya kita Iya, terima tuh. iya, Tapi iya. kalau masih kerjasama Masih bisa ya, masih bisa ya. Iya. dikembalikan. Soalnya memang begitu juga ada pabrik juga yang udah tutup. Iya, sekelas pabrik aja bisa tutup ada loh, tutup Om, ya. Luar Kemarin kasusnya itu kan begini. Nah, sebelum PPKM dia udah produksi besar gitu kan. Karena permintaannya udah besar gitu. Tahu-tahu masuk PPKM, jep gitu kan. Nah, gudang penuh. Nah, pengiriman nggak bisa, penyekatan ya kan. Nah, sementara kan barang kan nggak bisa lama-lama gitu kan. Iya, Harus betul, puter gitu betul, kan. betul, Nah, betul. sementara ngirimnya udah sulit gitu. Nah, ya itulah yang banyak juga kan mereka juga modalnya terbatas ya kan. Namanya awal-awal, jadi seperti itulah makanya ya ada dia juga sampai tutup nggak bisa berhubungin lagi. Makanya kita juga udah nggak bisa lagi ngubungin dia gitu. Handphonenya udah dimatiin, mungkin dia juga banyak ada tagihan juga kok. Ya. Nah jadi begitu kira-kira. Tapi selama dia masih bisa eksis gitu, nah kalau yang
biasanya kalau usaha yang udah lama gitu dia udah tahu gitu strateginya gitu. Jadi nggak mau gegabah gitu kayak orang yang itu gegabah kan langsung timpluk banyak tuh ya kan, produksi banyak karena tahu ini produksi rame, permintaan banyak, produksi rame gitu. Nah kalau yang udah lama profesional itu dia kan mengikuti irama gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, jadi iya. nggak sampai sama seperti Mas Heri ini kan, keadaan sekarang kan agak ngerem kan Iya, iya. belanjanya gitu kan. Nah itu kan udah familiar tuh, itu tuh pebisnis yang Seiring waktu sih Om belajar Om. iya belajar ya. Karena sebelumnya juga kita yang sama kayak Om bilang di awal-awal dulu kita mulai, jangan terlalu nafsu Om Iya, bilang iya, ya. iya. Tapi ternyata kita nafsu Om. Oh gitu. Banyak kita stok. Wah banyak kita stok. Nggak taunya karena kita udah packing setengah kan nggak mungkin saya retur ke Iya, Om kan. iya. Setengah itu jadi nggak bisa kita gunakan. Iya. Gitu kan. Jadi akhirnya terpaksa kita singkirkan Iya, lah iya, gitu kan. iya. Kita singkirkan lah. Tapi semenjak saat itu kita belajar. Gitu ya. Kita belajar. Jadi apa yang kita perlukan kita beli. Iya. Berharapnya nanti kalau seandainya anak sekolah udah masuk, kondisi ekonomi ini udah mulai membaik ya, gitu kan, iya. kita bisa bangkit lagi. Siap, Harus bisa bangkit. siap. Memang harus bisa ya, bisa harus bangkit. yakin ya. Harus yakin. Iya. Nah, kalau udah yakin ya itu udah pasti salah satu modal besar itu kalau Siap. yakin. Nah kalau kita udah drop gitu kan, wah itu udah agak repot kalau mentalnya udah drop. Ini kan kelihatannya harus yakin. dua-duanya kan kelihatannya punya chemistry katanya ya. selalu ngobrol. Selalu saling mendukung gitu kan, saling menguatkan gitu Iya kan. kalau nangis bareng lah Om. Ya. Oke, jadi itulah tadi kita bincang-bincang dengan pasangan suami istri yang mengelola usaha MK Snack. Nah, jadi kita ingin datang hadir di sini yaitu untuk mempromosikan gitu ya. Nah, jadi kita sudah membuat satu komitmen bahwa di daerah Limo ini ya MK Snack menjadi mitra kita. Jadi kalaupun ada yang di luar dari sini yang reseller kita arahkan kemari gitu. Nah, jadi dengan ketentuan seperti yang sudah kita sepakati ya. Nah, kalau modalnya modal belanja snacknya ke Idola itu di bawah 50.000, nah selisihnya 4.000. Kalau di atas 50 sampai 100, selisihnya 5.000. Nah, kalau di atas 100 selisihnya 6.000. Itu khusus untuk reseller gitu ya. Nah, jadi kalau untuk umum ya itu ada ketentuan lainnya tapi lebih dari itu pasti, pasti harganya gitu ya. Nah, tapi karena harganya masih harga pabrik gitu ya, itu juga masih layak untuk dijual pada para reseller gitu, masih bisa gitu. Nah begitu dia. Nah jadi itulah yang ingin kita sampaikan. Jadi kita harapkan juga sekali lagi untuk Mbak Endang apa Mas Andi untuk menyampaikan alamat dan nomor handphone ya. Jadi agar nanti setelah menonton channel YouTube Idola yang hari ini yang review MK Snack yang jalan di Limo, jadi bisa langsung menghubungi kemari gitu. Jadi kalaupun nanti ada yang langsung ke Idola kan kita mengarahkannya juga langsung kemari gitu. Nah, karena tujuan kita seperti itu. Komitmen kita itu ya mari maju bersama, ya mari melangkah bersama, maju bersama. Sukses bersama ya, Sukses Om, ya. bersama gitu. Oke, silakan Mbak Endang sama Mas Andi, silakan. Toko kami MK Snack berada di Jalan Limoraya, Ruko K5, RT 1, RW 1, depan SMA 6 Depok. Persis depan SMA 6 Depok. Dengan kontak pesan di nomor 0838 3468 1707 dan 0822 111 76073. Iya. Saya perlihatkan Ya. alamat dan nomor telepon. Terima kasih. Untuk apa namanya channel yang di Gojek apa itu tadi apa MK Snack. MK Snack juga Namanya ya. MK. Namanya masih sama ya. Masih sama MK MK Snack. Snack. Ya. Jadi Jadi bagi kalau yang mau pesen-pesen teman-teman yang nggak sempet datang ya. terus mau berbelanja tanpa harus keluar rumah, kalau Ya. takut keluar rumah bisa pesan di Gojek dan GrabFood, ya, GoFood dan GrabFood ya. dengan nama MK Snack. MK Snack. Searching aja MK Snack, Searching saja. Ketemu ya. Ketemu. MK Snack ya. Oke. Jadi sudah cukup ada tambahan ya kan?
Cukup ya. Oke. Ya, jadi Sobat Idola dimanapun berada, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Andi dan Mbak Endang, ownernya di MK Snack Jaya. Jadi kita sudahi videonya, sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye.